Halo semua, perkenalkan nama aku Danang Aditya Saputro dari kelas 11 MIPA 3. Di sini aku mau ngejelasin salah satu contoh sistem kolloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu aku mau ngejelasin dulu nih, apa sih kolloid itu? Supaya teman-teman bisa lebih paham, simak video ini dengan baik-baik ya teman-teman. Sistem kolloid adalah campuran antara dua zat yang mempunyai perbedaan fase dengan partikel terdispersinya tersebar merata dalam fase pendispersinya. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Selanjutnya, kolloid memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, terdapat fase terdispersi dan medium pendispersinya. Yang ketiga, partikel berdimensi antara 1 sampai 1000 nanometer. Yang keempat, bersifat stabil. Dan yang kelima adalah tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaringan ultra. Jenis-jenis kolloid ada 8, yaitu ada sol padat, aerosol padat, emulsi padat, busa, dan busa padat. Langkah yang pertama, masukkan 1 bungkus Nutrijel ke dalam panci. Masukkan pula 5 sendok makan gula pasir. Tambahkan air secukupnya. Lalu aduk hingga larut. Lalu masak di atas kompor dengan api sedang. Lalu aduk terus hingga mendidih. Setelah hampir mendidih, tambahkan 1 sendok teh garam ke dalam larutan jelly. Setelah mendidih, angkat lalu sisihkan. Setelah itu, masukkan jelly ke dalam wadah yang telah kita siapkan. Kenapa sih jelly itu termasuk ke dalam kolloid? Nah, jelly ini dapat kita katakan sebagai kolloid karena adanya struktur sol, yang dimana ketika bubuk jelly ini dilarutkan di dalam air, dan juga karena ada struktur jelly ini yang terbentuk ketika bubuk jelly ini dipanaskan di dalam air, sehingga membuat molekul-molekul pada jelly dan air saling bergerak bebas. Akan tetapi ketika didinginkan, molekul-molekul jelly ini akan merapat, memadat, dan memerangkap molekul-molekul air, sehingga jelly akan berubah yang tadinya cair menjadi padat. Pada sistem kolloid kali ini, yang mengalami fase terdispersi adalah bubuk jelly, dan yang menjadi medium pendispersinya adalah air. Jelly termasuk ke dalam kolloid yang berjenis sol. Sol merupakan kolloid yang mengalami fase terdispersi pada zat padat, dan medium pendispersinya dilakukan oleh zat cair. Jelly merupakan salah satu contoh kolloid yang bersifat liofil, yang dimana kolloid liofil merupakan suatu kolloid yang terjadi
karena adanya proses adsorpsi atau penyerapan air sehingga terbentuk selubung-selubung sekitar area koloid. Nah teman-teman, itulah dia salah satu contoh sistem koloid yang ada di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi.